Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Dion22F9G. Shalom Bapak Pendeta, terpujilah Tuhan yang kaya akan hikmat dan senantiasa dilimpahkan kepada umatnya yang percaya kepadanya. Izin bertanya Bapak Pendeta, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa bisikan yang ada dalam hati kita adalah bisikan Roh Kudus? Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Pendeta dengan hikmat melimpah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada kalanya kita seperti mendengar bisikan dalam hati kita atau pikiran kita, dan kita bingung ini suara dari mana, bisikan dari siapa. Perlu kita ketahui bahwa bisikan atau suara dalam hati bisa berasal dari Tuhan, kemudian bisa juga dari setan, dan bisa dari pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa bisikan atau suara yang ada dalam hati kita adalah bisikan Roh Kudus atau bisikan Tuhan? Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 26, di situ tertulis, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan firman Tuhan, karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan karena itu apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus adalah kebenaran, hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi salah satu indikatornya untuk mengetahui apakah bisikan itu adalah bisikan Roh Kudus, cirinya adalah apa yang dinyatakan tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Dan karena Roh Kudus adalah roh damai sejahtera, maka ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, yang ada dalam hati kita, pikiran kita adalah damai sejahtera. Kita akan merasakan damai sejahtera itu karena Roh Kudus yang berbicara. Selain itu, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah bisikan Roh Kudus? Itu tergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah kita punya pengenalan dan keintiman dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan setiap hari? Dalam Yesaya 50 ayat 4 di situ dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nabi Yesaya punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Setiap pagi dinyatakan di sini, Tuhan mempertajam pendengarannya, kepekaannya untuk mendengar. Jadi sangat penting buat kita untuk punya persekutuan dengan Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa, supaya kita punya pengenalan akan Tuhan, peka terhadap suaranya. Saya berikan contoh dalam keseharian kita. Ada banyak orang yang berusaha menipu orang lain dengan menelpon seolah-olah dari teman atau dari keluarga. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan teman kita atau sanak keluarga kita, maka penipu itu tidak akan bisa menipu kita, karena kita tahu ciri-ciri dari teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita. Sekalipun suaranya dimirip-miripin oleh sang penipu atau pakai wajah, sekarang bisa pakai AI, suaranya dimiripkan, wajahnya bahkan sangat mirip melalui video call, dan penipu berusaha menipu. Tapi kalau kita tahu, kita kenal sungguh-sungguh orang yang dimaksudkan oleh penipu itu, kita akan tahu ini adalah suara dari orang itu atau bukan. Begitu juga dengan suara Tuhan dalam hidup kita, suara Roh Kudus. Kita akan tahu ini suara Roh Kudus atau bukan, karena kita punya kedekatan dengan Tuhan. Kita hidup dalam firman-Nya, kita tinggal dalam kasih karunia-Nya, kita bergaul dengan Tuhan, kita baca firman, berdoa, kita melakukan firman-Nya setiap hari, maka kita punya kepekaan pada suara Roh Kudus. Kita akan tahu ini suara Tuhan atau bukan. Perlu pengujian tentunya. Kadangkala mungkin kita bimbang ini suara Tuhan atau bukan, atau suara pikiran kita sendiri. Kita perlu uji itu dan bawa dalam doa, minta hikmat Tuhan.
Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti suaranya, peka pada suara Roh Kudus, dan melakukan firman-Nya, tuntunannya dalam hidup kita. Demikian jawaban untuk pertanyaan ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.